Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik Pak. Kepada dok siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya Pak. Berapa Intan. orang? 4. 4. Ya Pak. Kenapa aja tuh? Ada nasi sakit paru Pak. Ada sakit mah. bocor, Pak. Perhatian tuh. Selebihnya hadir kan? Hadir Pak. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu tentang materi kita hari ini? Yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang pertumbuhan dan pergerakan Nasional Indonesia. Tidak ada yang tidak tahu. Harus tahu semuanya ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian pergerakan nasional Indonesia, untuk mengetahui latar belakang pergerakan nasional Indonesia, untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan ideologis dan organisasi pergerakan nasional Indonesia. Wis, Bapak. Baik, materi pertama yaitu pengertian pergerakan nasional Indonesia. Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Rina, Pak. Baik, pada Rina, dipersilakan. Pengertian pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Rina. Sama-sama, Pak. Selanjutnya ciri-ciri organisasi pergerakan. Yang pertama, keanggotaan tidak dirasakan atas kelompok etnis hukum, melainkan semua kelompok etnis. Yang kedua, sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di Indonesia. Yang keempat, memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Paham Pak. Baik, selanjutnya latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Bantu Bapak untuk menjelaskannya, yang membacakan siapa yang bisa? Kepada Baby, bisalah? Tolong dibacakan materi kita. Oke Pak, dimulai dari latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Fakta Suaranya. pada akhir Jangan abad main-main, tahun oke. 1000, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin merupakan fase timbulnya kesadaran tentang pentingnya semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari kecengkraman imperialisme. Terima kasih, saya komentar kepada Bapak. Baik, terima kasih Baby. Bapak. Selanjutnya faktor internal. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Bila, Pak. Mila. Mila, kepada Mila, silakan. Faktor internal, sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terdapat sumber daya alam dan manusia Indonesia serta semena-mena terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme dan imperialisme Barat yang menyebabkan ketidaksamaan dan perlakuan yang membeda-bedakan, diskriminatif, kenangan akan kejayaan masa lalu. Sudah? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan ideologi pergerakan nasional Indonesia.
ada beberapa organisasi, yaitu yang pertama Budi Utomo, yang kedua Syarikat Islam, yang ketiga Indis Partid, dan yang keempat Muhammadiyah. Baik, itu materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak? Nasionalisme Indonesia, Pak. Baik, jika tidak ada, kita langsung masuk kepada Bapak akan membagi kelompok kepada Anda semuanya untuk mengerjakan tugas ini. Berdasarkan gambar di atas, masing-masing kelompok membahas latar belakang dan peran organisasi pergerakan nasional. Ya, Pak. Kelompoknya saja, Pak. Kelompoknya bagaimana, Bapak yang membagi atau gimana? Bapak saja. Baik, Rina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Bapak akan membagi dua-dua ya. Ya, Pak. Kelompok pertama, Zia dan Sylvia, yaitu organisasi Budi Utomo. Yang kelompok kedua Mila dan Feby, Indis Partid. Yang ketiga Muhammadiyah, Rina dan Ima. Dan yang keempat Syarikat Islam, Haifa dan Salsabila. Baik, silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya. Ya, Pak. Wih, kami ya. Balap dia lagi. Kelompok nih, sini Min. Iku mencari ya, mencari bi. Dah, lebih. Dingin. Enggak, kamera mikro kami. Sudah ada yang bisa menjawabnya? Sudah ada? Sudah ada kelompok berapa? Kok 1, Pak? Pak, izin bertanya, Pak. Apa itu? Kelompok 3 yang tadi mana ya, Pak? Muhammadiyah, Rina. Oh, Muhammadiyah, Ya. Pak. Oke, Pak. Besok kamu yang jaga undangannya lagi. Feby. Iya, Bapak. Sarah ya. Nanti bahan-bahan barangnya ya. Kami kepada Umi ketabul. Awas hati gua. Pak, udah Baik. siap, Pak? Sudah Pak, Kelompok Rina ya, kelompok 3. Ya. Silakan maju ke depan. Nggak boleh sini aja, Pak. Maju ke depan. Oh, oke, Pak. Oh, diam, Pak. Recess sekarang. nyampe muka Pak saya Pak. Suara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dibacakan oleh Baik, saya akan membacakan latar belakang Muhammadiyah, yaitu faktor keagamaan. Umat Islam pada masa itu banyak yang mencampur adukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Yang kedua, faktor sosial pendidikan. Adanya sistem pendidikan dualistis dari penjelajahan Belanda dan sekolah agama tradisional untuk rakyat. Yang ketiga, faktor penjelajahan kondisi yang masyarakat yang tertindas, miskin dan tertinggal di berbagai sektor akibat penjelajahan kolonial Belanda. Perannya yaitu pembaruan pendidikan. Yang kedua, gerakan sosial dan kesehatan. Ketiga, pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, menumbuhkan nasionalisme. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rina. Sekian hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban? Silakan. Zia, tolong dengarkan. Suara. Zia, tolong dengarkan. Ada atau tidak? Tidak. Tidak, kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rina dan Ima.
Kelompok berapa yang mau maju lagi? Oke, tidak Kelompok ada satu apa-apa, yang tunjuk tunjuk, saja Pak. ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, Pak. Bisa kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami pada sesi persilakan. Baiklah. Organisasi Budi Utomo didirikan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia, Jakarta. Organisasi ini dimulai sebagai organisasi modern pertama di Indonesia dan menjadi pemicu lahirnya gerakan nasional sehingga tanggal berdirinya dipengaruhi sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yaitu tujuan utama didiri rumusan dalam konteks pertama di Yogyakarta. Faktor pergerakan meliputi memajukan pergerakan pendidikan, bagian pribumi, memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan. Yang terakhir, menghidupi kembali seni dan budaya lokal. Perkembangan dan pergerakan kepemimpinan pada masa Budi Utomo yaitu meskipun didirikan oleh masyarakat muda dalam konteks pertama di Yogyakarta, kepemimpinan Budi Utomo diambil alih oleh golongan tua, penyanyi, kenapa Budi dan bupati dan pegawai pemerintahan. Kedua pertama ada yang dipimpin oleh Tirto Kusumo oleh Bupati Karawang. Sekian sampai saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2, Indes Parcet. Silakan maju ke depan, Tepi Jamila. Ada 2 kelompok apa? Banyak. Berapa sekali, Mas? Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Siapa dari Anda semua yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Zia, kepada Zia silakan. Kesimpulannya itu pergerakan nasional Indonesia tumbuh sebagai respon terhadap penderitaan rakyat akibat penjajahan, meningkatnya pendidikan kaum pribumi dan pengaruh ide modern seperti nasionalisme dan demokrasi. Perkembangannya dimulai dari gerakan sosial budaya yang bersifat elitis seperti Budi Utomo, lalu meluas menjadi gerakan ekonomi religius yang merakyat melalui Serikat Islam, hingga mencapai bentuk perjuangan politik yang radikal dan nasionalis seperti ini Partai. Ketiga, organisasi ini mencerminkan proses bertahap dalam membangun kesadaran nasional dan semangat persatuan menjadi fondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Zia. Sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan siap-siap untuk materi selanjutnya ya. Kita akan mengadakan diskusi lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.